Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan konsep reduksi dan oksidasi. Ada 3 konsep tentang reduksi dan oksidasi. Yang pertama adalah penerimaan dan pelepasan oksigen. Yang kedua adalah penerimaan dan pelepasan elektron. Sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Jadi ketiga konsep ini akan kita jelaskan beserta contohnya. Konsep pertama yang kita bahas adalah penerimaan dan pelepasan oksigen. Nah, ini tentu kita akan bagi menjadi 2, oksidasi dan reduksi. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu didefinisikan sebagai reaksi suatu zat dengan oksigen. Apa contohnya? Contohnya adalah berkaratnya besi. Jadi di sini Fe ditambah dengan O2 menghasilkan Fe2O3 yang merupakan karat. Sekarang tinggal kita setarakan. Sudah 6 oksigennya, sini kali 3. Fe-nya dikali 4 tentunya. Jadi di sini jelas bahwa oksidasi itu adalah reaksi suatu zat Fe dalam hal ini dengan oksigen untuk membentuk Fe2O3 yang merupakan karat. Apa contoh lainnya? Nah, contoh lainnya misalnya Na tambah dengan O2 menghasilkan Na2O. Kalau kita setarakan, berikutnya adalah reaksi reduksi. Reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Dan kalau kita bandingkan dengan yang oksidasi tadi, berarti reduksi itu adalah kebalikan dari oksidasi. Contoh, CuO tambah H2, hasilnya adalah Cu tambah H2O. Contoh yang lain. Ag2O tambah dengan H2, hasilnya adalah Ag ditambah dengan H2O. Kalau di sini Ag-nya adalah 2, di kanan baru 1, sehingga oksigennya harus dikali 2. Sedangkan H-nya sudah sama, O-nya juga sudah sama. Contoh yang lain, Fe2O3 tambah dengan H2, hasilnya adalah Fe tambah dengan H2O. Oh, di sini ini juga belum setara. O-nya di sini 1, di sini adalah 3. Biar jadi genap kita kali 2. 2 kali 3 6. Berarti ini adalah 6 H2O. Kalau ini 6, ini juga 6. Fe-nya jadinya adalah 4. Demikian contoh dari
reaksi reduksi. Simpulan kita adalah bahwa reaksi, kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang ada ini, seperti yang pertama, CuO ditambah dengan H2, Ag2O tambah H2, maka kita lihat di sini bahwa dengan bereaksi dengan H2, maka dia akan menghasilkan logam Cu-nya. Dalam hal ini dia akan menghasilkan logam Ag-nya. Nah, di sini oksigen yang dihasilkan itu akan berikatan dengan hidrogennya, sehingga dia akan membentuk H2O. Di contoh yang kedua juga direaksikan dengan H2, sehingga H2-nya akan berikatan dengan oksigen, sehingga akan menghasilkan H2O. Konsep yang kedua adalah reduksi dan oksidasi berdasarkan pada penerimaan dan pelepasan elektron. Di mana oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron dari suatu zat. Ini adalah konsep yang lebih umum dibandingkan yang pertama tadi, di mana di situ melibatkan oksigen. Kalau pada konsep yang kedua ini adalah berdasarkan pada penerimaan dan pelepasan elektron. Contoh reaksi oksidasi, Na di sini berubah menjadi Na+ dengan melepaskan elektron. Jadi di sini merupakan reaksi oksidasi. Yang kedua, contohnya Mg2+ tambah 2 elektron. Di sini juga Mg berubah menjadi Mg2+ dengan melepaskan 2 buah elektron. Contoh yang lain, aluminium menjadi Al3+ ditambah dengan 3 elektron. Artinya adalah bahwa dengan berubah menjadi Al3+, maka 3 buah elektron itu akan dilepaskan. Dengan demikian, maka ini termasuk pada konsep oksidasi berdasarkan teori yang kedua. Yang ketiga adalah berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi. Contoh, Cu berubah menjadi Cu2+. Berdasarkan aturan bilangan oksidasi bahwa kalau dia berupa unsur seperti ini, maka biloknya di sini adalah 0. Sementara ini berupa ion, maka biloknya sesuai dengan ionnya, positif 2. Jadi kalau kita lihat di sini, terjadi perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi positif 2. Berarti dengan demikian, dari 0 menjadi plus 2 itu ada kenaikan bilangan oksidasi. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Contoh reaksi ini sesungguhnya kalau kita perhatikan sesuai dengan konsep yang kedua, di mana oksidasi adalah melepaskan elektron. Di sini dari segi pelepasan elektron kita bisa lihat bahwa Cu berubah jadi Cu2+ dengan melepaskan 2 buah elektron. Berarti dengan demikian, ini contoh ini bisa kita gunakan untuk konsep yang kedua dan yang ketiga. Contoh lain, Zn menjadi Zn2+. Biloknya untuk unsur bebas itu adalah 0. Sementara kalau di sini, karena ionnya positif 2, maka sama dengan ionnya, yaitu positif 2.
Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan dari 0 menjadi positif 2. Maka dengan demikian, berarti ini reaksinya adalah reaksi oksidasi. Selanjutnya, reduksi itu adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi. Artinya tetap kebalikan dari oksidasi tadi. Contohnya, kita lihat di sini Ag+ ditambah dengan elektron, hasilnya adalah Ag. Kalau kita perhatikan di sini Ag+ karena dia bermuatan positif, maka bilangan oksidasi atau biloknya sesuai dengan muatannya, yaitu positif 1. Sementara kalau di sini Ag, unsur bebas, itu jelas biloknya adalah 0. Maka terjadi perubahan bilangan oksidasi dari +1 menjadi 0. Berarti di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kadang-kadang disingkat dengan bilox atau BO saja. Dan sama halnya dengan yang contoh yang tadi, reduksi ini juga sesungguhnya kalau kita tinjau dari segi elektronnya, maka di sini terjadi penangkapan elektron atau penerimaan elektron. Dan ini adalah merupakan reaksi reduksi. Contoh yang lain. Cl2 dengan menangkap 2 buah elektron, dia akan menjadi Cl-. Kita perhatikan di sini, bilangan oksidasinya Cl2 tentu biloknya adalah 0. Kenapa? Karena ini adalah merupakan unsur bebas. Sementara kalau yang ini adalah ion, sehingga dia akan sama dengan muatannya, yaitu negatif 1. Sehingga kalau secara keseluruhan sebenarnya karena ini adalah 2 buah Cl, ya berarti 2 kali -1. Berarti ini adalah -2. Maka kalau kita perhatikan dari 0 menjadi -2, itu juga terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka jelas bahwa ini adalah merupakan contoh reaksi reduksi. Jadi dengan demikian, maka konsep oksidasi dan reduksi itu adalah ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan penerimaan atau pelepasan oksigen. Yang kedua adalah berdasarkan penerimaan atau melepaskan elektron. Sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan pada penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi yang melibatkan kenaikan bilangan oksidasi. Kita akan lihat Mg di sini. Berapa biloknya? Ini adalah unsur bebas, maka biloknya adalah 0. Kemudian H berapa di sini? H biloknya adalah positif 1. Sedangkan Cl adalah negatif 1. Agar dia menjadi 0. Sini juga Mg. Mg itu adalah golongan 2A, maka ini adalah menjadi positif 2. Sedangkan Cl di sini adalah tetap -1. Tentu kalau Cl2-nya akan menjadi -2. H2, nah kalau kita perhatikan H2. H2 itu adalah tetap merupakan unsur atau molekul atom. Dalam hal ini, ya, berarti biloknya tetap 0. Maka apa yang kita bisa lihat di sini? Berarti Mg dari 0 menjadi +2. Tentu di sini adalah terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Dengan demikian, ini adalah reaksi oksidasi. Sedangkan H, kalau kita lihat di sini, ini adalah +1,
H di sini adalah 0. Berarti di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Dengan demikian, ini adalah reaksi reduksi. Sementara kalau kita lihat lagi, Cl bagaimana? Di sini adalah -1, di sini juga -1. Berarti Cl tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa yang mengalami oksidasi adalah Mg, sedangkan yang mengalami reduksi adalah H atau hidrogen. Kita perhatikan reaksi yang kedua. NaOH. Na biloknya adalah +1. O itu adalah -2. Sedangkan H adalah +1. Secara keseluruhan jumlahnya adalah 0. H di sini juga +1. Kalau dia +1 berarti Cl-nya adalah -1. Demikian juga di sini Na yang menentukan, berarti Na adalah +1, Cl berarti -1. Demikian juga kalau yang ini H yang menentukan, di mana H itu adalah +1 karena dikali 2 berarti +2, O-nya tentu adalah -2. Kenapa? Agar dia 0. Tapi jangan Anda jumlahkan +1 dengan -2. +1 dikali 2. Kalau kita lihat dari contoh yang ini, ternyata bahwa Na di sini +1. Na yang ini juga +1. Terjadi nggak perubahan? Ternyata tidak. Apa yang mau kita lihat yang lain? Cl misalnya. Cl kalau di sini adalah -1, di sini juga -1. Ada perubahan? Tidak juga. Selanjutnya kalau mau kita lihat yang lain, H sini +1, sini juga +1. Ternyata tetap juga tidak terjadi perubahan. O juga demikian. Kalau mau kita lihat O di sini -2, ini juga -2. Tidak ada perubahan. Berarti kalau tidak terjadi perubahan, maka reaksi ini tentunya adalah bukan reaksi redoks. Karena tidak ada bilangan oksidasi dari unsur-unsurnya yang mengalami perubahan. Reaksi reduksi dan oksidasi, atau biasa disingkat dengan reaksi redoks. Dari pengertian tentang konsep oksidasi dan reduksi, berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron yang kita bahas sebelumnya, maka disimpulkan bahwa tidak mungkin terjadi reaksi reduksi saja, atau tidak akan mungkin terjadi reaksi oksidasi saja, tetapi selalu akan terjadi reaksi, ada reduksi dan ada oksidasinya. Artinya adalah bahwa tidak akan mungkin terjadi pelepasan elektron tanpa ada yang menerimanya. Maka dengan demikian, reaksi reduksi dan oksidasi itu akan selalu berlangsung secara bersamaan. Maka dengan demikian, reaksi yang seperti itu disebut dengan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Zat yang menerima elektron atau dia mengalami reduksi, maka itu disebut sebagai oksidator atau zat pengoksidasi. Sedangkan zat yang melepaskan elektron atau dia mengalami oksidasi, maka disebut sebagai reduktor atau pereduksi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, karena reaksi ini adalah reaksi reduksi dan oksidasi, maka kalau kita lihat, kalau dia mengalami reduksi, maka zat itu adalah oksidator atau pengoksidasi. Perhatikan juga bahwa
Kalau zat itu mengalami oksidasi, maka dia disebut sebagai reduktor atau pereduksi. Jadi berkebalikan. Perhatian contoh berikut. Mg menjadi Mg2+, melepaskan 2 elektron. Sedangkan Br di sini menerima 2 elektron menjadi 2 Br-. Berarti dengan demikian, maka Mg dalam hal ini dia akan mengalami oksidasi. Kenapa? Karena dia melepaskan 2 elektron. Sedangkan Br di sini jelas bahwa dia akan menerima 2 elektron. Berarti dia akan mengalami reaksi reduksi. Maka secara keseluruhan reaksinya adalah elektronnya kiri dan kanan sama. Secara keseluruhan reaksinya tentu adalah Mg ditambah dengan Br2, hasilnya adalah Mg2+ tambah 2 Br-. Maka dengan demikian, tentu reaksi yang di bawah ini adalah reaksi redoks. Karena di sini kita bisa melihat bahwa Mg dia itu mengalami oksidasi di sini, berarti Mg dikatakan sebagai reduktor. Sedangkan Br2 dia mengalami reduksi, berarti Br2 itu sebagai oksidator. Perhatikan reaksi berikut. Mg ditambah dengan Cu sulfat, hasilnya adalah Mg sulfat ditambah dengan Cu. Nah, sekarang kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Kalau kita perhatikan di sini Mg itu adalah berupa unsur, berarti di sini biloknya adalah 0. Kalau di sini CuSO4. Cu di sini adalah plus 2. O-nya adalah min 2 dikali 4 min 8. O secara keseluruhan adalah min 8. Kemudian di sini S-nya adalah tentu menjadi plus 6. Kalau di sini Mg berapa? Mg itu adalah logam, berarti dia selalu plus 2 dalam senyawanya. Mg-nya plus 2, O-nya adalah min 2 dikali dengan 4, berarti min 8. Kemudian S-nya tentunya adalah plus 6. Cu dalam keadaan bebas seperti ini, berarti biloknya adalah 0. Dapat kita lihat di sini bahwa Mg dari 0 berubah menjadi plus 2. Berarti Mg di sini mengalami oksidasi. Bagaimana halnya dengan S? Di sini S-nya plus 6, di sini S-nya juga plus 6. Jadi tidak berubah. O-nya juga tidak, min 8. Ini juga min 8. Untuk Cu-nya kita bisa lihat di sini adalah plus 2, sementara di sini adalah 0. Berarti dengan demikian, maka
Cu yang mengalami perubahan. Dalam hal ini terjadi penurunan. Berarti di sini terjadi reaksi reduksi. Jadi sudah lengkaplah di sini. Ada yang mengalami oksidasi Mg dalam hal ini, dan yang mengalami reduksi itu adalah Cu sulfat. Dengan demikian, kalau mau kita ringkaskan, berarti oksidatornya adalah zat yang mengalami reduksi. Dalam hal ini adalah Cu sulfat. Sementara reduktornya itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Dalam hal ini adalah Mg. Selanjutnya, Mg sulfat disebut sebagai apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, Mg berubah jadi Mg sulfat. Berarti ini adalah hasil oksidasi. Dengan demikian, tentunya Cu sulfat menjadi Cu, maka Cu-nya disebut sebagai hasil reduksi. Demikian pemakaian istilah-istilah yang mesti diketahui. Nanti ada oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Tentu setelah kita mengetahui mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Reaksinya adalah MnO2 tambah dengan 4HCl, hasilnya adalah MnCl2, 2H2O tambah Cl2. Untuk menentukan reduktor, oksidator, dan seterusnya, maka kita harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Kalau di sini MnO2, O-nya itu kan min 2. Min 2 dikali dengan 2, min 4. Berarti dengan demikian, Mn-nya adalah plus 4. Untuk HCl, H-nya itu adalah plus 1, maka dengan demikian Cl-nya adalah min 1. Kita lanjutkan MnCl2. Nah, di sini yang menentukan adalah Cl-nya. Cl-nya adalah min 1. Dikali dengan 2 berarti min 2. Dengan demikian Mn-nya adalah plus 2. Kalau di sini H jelas bahwa ini adalah plus 1 dikali 2 nanti adalah plus 2. O-nya nanti adalah tetap min 2. Nah, sementara kalau untuk yang Cl2 ini adalah merupakan unsur atau molekul unsur, maka dalam hal ini bilognya tentu adalah 0. Maka apa yang kita lihat di sini? Mana yang berubah? Mn plus 4 menjadi plus 2. O di sini min 2, ini adalah tetap min 2. H di sini plus 1, di sini juga tetap plus 1. Cl di sini min 1, di sini adalah 0. Maka dengan demikian, kalau kita perhatikan, walaupun kalau kita lihat lagi, di sini min 1, ini tetap min 1. Berarti perubahannya tidak ke sini, tetapi adalah ke sini untuk Cl-nya. Maka dengan demikian kita tandai Mn berubah menjadi plus 4, menjadi plus 2. Berarti ini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Berarti ini adalah reduksi. Sementara untuk Cl, kalau kita perhatikan, berarti dari minus 1 menjadi 0. Jelas ini mengalami kenaikan. Berarti dia mengalami oksidasi.
Nah, selanjutnya, manakah yang reduktor? Reduktor. Jelas bahwa reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Mana yang mengalami oksidasi? Yaitu HCl. Jadi dengan demikian reduktornya itu adalah HCl. Selanjutnya adalah oksidator. Nah, oksidator jelas ini adalah yang mengalami reduksi. Mana yang mengalami reduksi? Yaitu MnO2 dalam hal ini. Baru berikutnya adalah hasil reduksi. Nah, kalau hasil reduksi yang mengalami reduksi adalah MnO2 dan hasil reduksi adalah MnCl2. Karena ini adalah reaksi reduksi tadi. Tentunya yang terakhir itu adalah hasil oksidasi. Mana yang mengalami hasil oksidasi? HCl mengalami oksidasi menjadi Cl2. Berarti hasil oksidasi adalah Cl2. Demikianlah pembahasan kita tentang reaksi oksidasi dan reduksi, serta menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.